Juga menjadi pertanyaan penting pemirsa saat ini tentang bagaimana pentingnya standar konstruksi dan pengawasan teknis dalam pembangunan fasilitas pendidikan. Dan untuk berdiskusi lebih dalam terkait hal tersebut, saat ini kami sudah terhubung secara virtual dengan ahli konstruksi Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Muji Irmawan. Selamat petang Pak Muji. Mohon maaf Pak, izin suaranya belum terdengar cukup jelas. Bisa di-unmute Bapak, gawai Bapak? Selamat petang Garuda TV, mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Muji, matur nuwun sangat. Pak Muji saat ini berada di lokasi Ponpes Al-Kozini Sidoarjo atau tidak? Saya konfirmasi lagi. Ya, kami di lokasi pembongkaran puing-puing bangunan. Di latar belakang ini banyak petugas yang sedang melakukan pembongkaran. Itu karena memang betapa sulitnya bongkaran yang dilakukan karena remah puing-puingnya itu sudah pecah belah semua, dia menyulitkan untuk pengambilan material bongkarannya. Kita ada di sini sampai 24 jam terus-menerus. Baik, Pak Muji, dari sisi keilmuan konstruksi, dari perspektif Bapak, puing-puing atau ya tadi puing-puing bangunan atau yang ada di reruntuhan Pondok Pesantren Al-Kozini ini apakah sudah memenuhi kaidah teknik sipil, kaidah konstruksi bangunan yang sesuai standar atau tidak? Jadi sudah beberapa kali saya sampaikan di beberapa media bahwa permasalahan utama dari gedung Al-Kozini yang ambruk ini adalah join antara elemen struktur tidak bekerja dengan baik. Artinya hubungan antara balok dan kolom itu semua dikerjakan tidak memenuhi standar SNI yang berlaku. Sehingga begitu pekerjaan ini dikerjakan dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu kondisi sambungan sudah tidak stabil lagi. Sehingga pada akhirnya dengan beban yang semakin bertambah dan goyangan-goyangan pada saat beroperasi, maka tinggal tunggu waktu, maka gedung itu akan segera ambruk. Dan memang tragis sekali, ini kita sebut sebagai kegagalan konstruksi. Sehingga kami sampaikan hati-hati dengan sambungan yang dikerjakan tiap lantai, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan struktur secara keseluruhan. Demikian, Mbak. Saya garis bawahi lagi atau saya konfirmasi lagi, Pak, penyebab ambruknya bangunan Ponpes ini adalah kegagalan konstruksi. Halo, suaranya hilang. Iya, Pak Muji saya ulang lagi. Jadi menurut Bapak, saya konfirmasi lagi, penyebab utama robohnya Ponpes ini adalah, atau bangunan Ponpes ini adalah kesalahan konstruksi bangunan. Ya, disebut sebagai kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi apa yang dimaksud adalah hubungan atau connection atau join antara balok dengan balok, kolom dengan kolom dengan balok itu tidak dikerjakan sesuai dengan kaidah teknik yang berlaku yang ada di SNI 2847 itu sudah ada petunjuk-petunjuknya, panjang penyaluran dan sebagainya. Nah, ini tidak dikerjakan dengan baik pada saat pelaksanaan di lapangan. Karena ini terbukti dari reruntuhan atau elemen-elemen struktur yang runtuh ini semua sudah lepas. Balok dengan kolom sudah tidak menyambung, kolom dengan kolom tidak nyambung, bahkan kolomnya sebagian sudah berdiri, baloknya sudah jatuh karena ini kan lepas sambungannya. Jadi kegagalan struktur ini akibat dari sambungan yang kurang sempurna. Demikian. Baik, Pak Muji, selain tadi kegagalan konstruksi bangunan, kemudian juga mungkin ada detail-detail lain yang dari kacamata Bapak atau dari perspektif Bapak ini salah dari awal perancangan atau awal rancangan, atau ini dimulai dari ketika konstruksi yang tidak tadi sesuai dengan standar, atau bagaimana mungkin juga Pak Muji bisa menjelaskan mungkin tergambar dari foto-foto bangunan sebelumnya yang pernah Bapak lihat atau sempat Bapak lihat? Ya, dari awal hari Senin malam saya sudah berada di sini untuk membantu pemerintah daerah, Polri dan TNI untuk memahami untuk pembongkaran yang ada. Sambil jalan saya melakukan dokumentasi terhadap elemen-elemen yang mengalami kerusakan dan saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa inilah yang menjadi penyebab utama ambruknya gedung Mushola Al-Kozini, yaitu tidak sempurnanya connection join dari elemen-elemen struktur yang sudah dikerjakan. Karena kita ketahui juga informasinya bahwa pembangunan ini bertahap, gedung tunggu, lantai 1 dulu dikerjakan, baru lantai 2 dan sebagainya.
yang tergantung dari anggaran yang tersedia. Namun demikian, fondasinya masih cukup baik, tidak ada kerusakan, tidak ada pergerakan, dan saya yakin mungkin punya perencanaan yang baik juga. Cuma yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan, yang di mana pelaksananya dari foto-foto yang kami lakukan terbukti tidak memenuhi standar yang berlaku. Banyak sebetulnya yang harus kita sampaikan bahwa SNI 2847 sudah menyiapkan detail-detail untuk bentuk sambungan antara balok kolom dan balok-balok. Demikian. Baik, dengan kondisi bangunan seperti itu Pak, ada rekomendasi khusus dari Pak Muji untuk proses evakuasi atau bagaimana caranya melakukan evakuasi supaya lancar dan santri-santri yang masih ada di bawah reruntuhan tersebut bisa kita selamatkan? Ya, jadi perlu diketahui juga bahwa reruntuhan ini juga akhirnya bersandar pada bangunan existing. Yang ini juga membahayakan bangunan existing kalau pembongkarannya tidak hati-hati, bangunan existing bisa turut mengalami kerusakan atau roboh juga. Sehingga kita perlu teknik pembongkaran yang harus hati-hati, memperhatikan teknik yang berlaku, dan saya sudah melakukan perkuatan agar reruntuhan yang berikutnya tidak menyentuh bangunan existing. Yang bangunan existing juga akan selamat. Jadi seperti itu sudah kita perhitungkan di awal-awal, sehingga sekarang tinggal melakukan pembongkaran besar-besaran dan untuk mencapai akses ke korban yang masih banyak ada di sektor A3 dan A4. A1, A2 sudah terbuka semua dan semua korban sudah dievakuasi. Sekarang kita fokus ke sektor A3 dan 4 yang tempat sholat itu dilaksanakan. Jadi mimbarnya itu di sisi barat di sektor A3 dan 4. Ini sekarang sudah mulai terbuka, aksesnya mau diperbesar sehingga nantinya korban-korbannya di atas sektor 3 dan 4 ini bisa mudah dievakuasi. Saya kira itu. Baik Pak Muji. Pak Muji, kalau misalnya ini kan proses investigasi sedang berlangsung. Jika terbukti nanti ada betul kelalaian teknis, menurut Bapak, siapa kalau begitu yang secara profesional atau secara hukum ini bertanggung jawab? Kontraktor kah, pengawas bangunan kah, pemilik bangunan kah, atau siapa? Ya, saya kira di Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu semuanya sudah diatur. Saya tidak bisa membicarakan secara detail karena kami masih fokus untuk evakuasi korban. Saya kira itu semua sudah diatur di Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta ada peraturan daerah. Tiap-tiap kabupaten kota sudah memiliki peraturan yang sudah diberlakukan. Nah, nanti akan ditinjau secara lebih detail oleh regulator, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Apakah INB-nya ada, apakah perencanaannya ada, apakah pelaksanaannya ada. Ini sedang dikumpulkan dokumen-dokumennya lah. Itu saya belum sampai ke sana karena kita fokus untuk evakuasi korban, karena ini sudah hari ke-6, diminta besok sudah kalau bisa sudah dapat membebaskan korban-korban yang berada di area 3 dan area 4. Itu demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Muji, terakhir. Kita mencegah agar hal ini terjadi lagi di gedung-gedung lainnya, di bangunan-bangunan lainnya. Apalagi gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang kita khawatirkan tidak memiliki IMB, seperti kata Pak Muji tadi. Bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah atau apa imbauan Bapak untuk pemerintah daerah ke depannya? Ya, ini juga menjadi perhatian kita yang sangat penting bagi masyarakat umumnya, khususnya yang punya rencana membangun gedung khusus dan lebih khusus lagi untuk bangunan gedung bertingkat. Kami sampaikan hati-hati dikerjakan dengan baik. Nah, pemerintah daerah sudah membuka diri lebar-lebar agar setiap pemohon yang akan membangun gedung bertingkat, gedung tinggi itu untuk bisa berasistensi dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Ada 2 persyaratan yang perlu dilakukan, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan teknis inilah yang akan membantu pada pemilik gedung yang merencanakan pembangunan gedung, itu gedungnya harus mempunyai dimensi berapa, mutu beton berapa, tulangan berapa, yang dikerjakan oleh ahli yang sudah mempunyai sertifikat. Ini untuk apa sebetulnya? Untuk kepentingan pemilik gedung sendiri, supaya gedungnya handal. Banyak aturan-aturan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan gedung ini,
secara teknis terhadap gedung ini. Dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo saya sudah banyak mensosialisasikan peraturan-peraturan ini. Namun demikian ya mungkin karena komunikasi yang harus terus ditingkatkan, pemerintah daerah aktif untuk berkunjung ke beberapa lokasi yang diperkirakan belum memiliki IMB atau PBB, itu bisa diminta untuk segera berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Karena ini pelajaran penting, kita punya permasalahan yang menjadi dasar kita untuk berbuat lebih baik di waktu yang akan datang. Baik, baik. Harapan kita semuanya seperti itu, Pak Muji. Terima kasih sebelumnya atas informasinya, atas insight-nya dalam laporan 8 petang pada petang hari ini. Jaga keamanan, jaga kesehatan selalu, Pak Muji yang masih ada di lokasi saat ini. Salam kami buat rekan-rekan, semoga proses evakuasi pada hari ini dan juga ke depannya berjalan lancar. Terima kasih Pak Muji sekali lagi. Selamat petang.